Yesus, namamu indah. Katakan dengan segenap hatimu, saudara.
malam hari ini saudara. Hanya Yesuslah yang layak terima pujian saudara. Yesuslah yang layak terima pujian saudara. Dengan segenap hati katakan ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu. Kami selalu puji namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami selalu sembah namamu Yesus. Kau yang layak menerima pujian ya Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Mari angkat hatimu pada sore malam hari ini. Sembah Dia saudara. Dia Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang layak disembah dalam hidup kita saudara. Mari angkat suaramu pada sore malam hari ini. Sembah namanya saudara. Sembah Dia saudara. Mari buka hatimu pada sore malam hari ini. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Yesus, sembah Dia. Kami tinggikan namamu Tuhan. Sembah namanya saudara. Roh Kudus hadir tengah-tengah kita pada sore malam hari ini saudara. Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kita pada sore malam hari ini saudara. Mari angkat hatimu pada sore malam hari ini. Sembah namanya saudara. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirmu di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudusmu boleh menjamah setiap hati kami di tempat ini pada sore malam hari ini ya Bapa. Hadiratmu boleh mengalir di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini ya Bapa. Bila pada sore malam hari ini Engkau bawa kami Tuhan untuk lebih dalam lagi tenggelam masuk ke dalam hadiratmu. Untuk lebih dalam lagi Tuhan meninggikan namamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hadiratmu boleh menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadiratmu ada kuasa dan kelepasan Tuhan. Di dalam hadiratmu ada sukacita dan pengharapan bagi masa depan kami Yesus. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah pada sore malam hari ini Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami sembah, hanya nama Yesus yang kami puja, karena Engkaulah Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, glory, glory. All
kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh tak terbatas dalam hidup kami ya Bapa. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Bapa. Biar pada sore malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Karena Engkaulah Allah yang layak disembah dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya boleh katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita mengatakan satukan roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan di dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Katakan di dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama kita mau katakan. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga. Bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Siapa namanya? Bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Glory, haleluya. Bersama-sama kita mau katakan. Sama-sama saudara, Tuhan Tuhan hebat dan Tuhan yang dahsyat.
silakan saudara duduk. Kita mau persiapkan hati kita pada sore malam hari ini saudara. Kita akan menerima benih firman pada sore malam hari ini saudara. Biarlah kita mau buka hati kita dan hati kita biarlah boleh dibajak menjadi tanah yang subur saudara. Sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Haleluya. Persiapkan hati kita pada sore malam hari ini saudara. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu
kasih Tuhan, itulah satu pengakuan kami bahwa rancangan itu indah bagi kami. Kalau kami hari ini lagi sore hari ini boleh ada berada dalam rumah-Mu, kami tahu Tuhan satu kesukacitaan kalau kami boleh berada lagi di dekat dengan Engkau. Karena Tuhan, dunia ini makin hari makin tidak menentu. Hidup kami adalah satu kesukaan kalau kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami boleh duduk diam, duduk dekat dengan Engkau. Kami boleh sujud, menyembah, memuji Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau. Layakkan kami Tuhan untuk sujud menyembah-Mu. Karena hidup ini perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Urapi setiap pendengaran kami. Urapi setiap pikiran kami. Agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Bahkan ruangan yang kami pakai ini Tuhan, Engkau urapi. Setiap peralatan yang ada Engkau urapi. Kami tolak segala gangguan yang tidak berasal dari Engkau. Ya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu terus Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami pulang Tuhan bukan seperti kami datang. Kami pulang, kami boleh membawa firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami pulang Tuhan, kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban atas segala persoalan kami. Kami pulang Tuhan, kami akan membawa satu kemenangan. Karena kami ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba, urapi Tuhan. Saya serahkan hidup hamba dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri memenuhi hamba dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada beberapa saudara saya di dalam Tuhan. Ada Bapak Leo bersama Ibu, ada Ibu Esther, ada Om Masin. Selamat datang, senang sekali boleh berada bersama-sama di tempat ini. Ada satu lagi saudara kita, saya nggak tahu siapa namanya. It's okay. Bapak Ibu, sebentar nunggu PowerPoint saya. Bapak Ibu, semasa pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, Tuhan Yesus punya 12 murid yang hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tentu sebagai orang percaya, kita akan berpikir betapa menyenangkan ketika boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Betapa menyenangkan ketika menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin kita akan berpikir, wah, kalau hidup ini jalan bersama Tuhan, kalau hidup ini ada Tuhan, pasti enak. Ya kan Bapak Ibu, pasti enak. Ketika perlu makanan, Tuhan tanya, ada makanan? Tidak ada Tuhan. Tuh ikan bakar, aku sudah siapkan. Enak kan? Perlu uang, ada uang? Tidak ada. Sana mancing, dapat ikan, mulutnya ada uangnya. Enak banget Bapak Ibu. Pekerjaan sepi, tidak ada order. Tuhan bilang, ayo. Tidak ada Tuhan, aku sudah lakukan dari pagi sampai siang, tidak ada order.
Tuhan bilang dicoba lagi sebelah kanan, ikannya banyak. Wah, senang sekali Bapak Ibu. Rasanya kalau bisa hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak ketika dia boleh hidup bersama ayah ibunya yang berada. Dia tidak akan pernah mikirin nanti makan apa ya. Nanti aku pakai baju bagaimana ya. Sepatuku rusak, siapa yang belikan dia? Dia tidak akan pernah berpikir Bapak Ibu. Dia percaya bahwa ayah ibunya pasti menyediakan segala yang dia perlukan. Lalu kita akan lihat bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini tema firman saya malam hari ini Bapak Ibu. Kita akan baca Bapak Ibu dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Saya akan bacakan Lukas 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Mengatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. Ayat yang ke-23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya memanggilkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau pun menjadi teduh. Ayat yang terakhir mengatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air. Dan mereka taat kepadanya. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan memeliharanya serta melakukannya setiap hari. Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir ketika hidupnya aman, ketika hidupnya sukses, ketika hidupnya ini wah everything okay. Dia merasa hidupku dalam Tuhan. Aku jalan bersama Tuhan. Aku sedang diberkati sama Tuhan. Ada banyak orang beranggapan, wow, aku sukses. Aku aman-aman. Diberkati Tuhan. Tapi ketika kita melihat orang yang susah, sakit, banyak problem. Mungkin ada orang ngomong, kamu sudah koreksi diri ya? Mungkin kamu ada dosa mungkin. Coba deh sembahyang, tanya Tuhan. Coba kamu koreksi diri. Ketika kita melihat orang tidak ada kerjaan, di layoff, sakit gak sembuh-sembuh. Mungkin orang itu merasa, aduh Tuhan, dosa apa ya aku Tuhan? Padahal tidak demikian Bapak Ibu. Ada kalanya perjalanan iman kita ini diperhadapkan dengan situasi yang kadang-kadang tidak mudah. Di dalam ayat tadi yang kita baca, di dalam Lukas 8 ayat 22 dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu mereka dan bersama dengan murid, marilah, ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Berarti ketika murid-murid ini bertolak ke seberang danau, atas perintah siapa?
atas perintah Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang mengajak, marilah kita bertolak ke seberang danau. Namun kalau kita baca selanjutnya, apa yang terjadi? Mengamuklah angin ribut. Sehingga perahu yang mereka naiki hampir tenggelam. Padahal ada Tuhan Yesus di dalam perahu itu Bapak Ibu. Coba kita pikir. Yang ngajak Tuhan Yesus, di perahu ada Tuhan Yesus. Tapi mereka harus menghadapi yang namanya angin ribut. Ada yang namanya badai. Bapak Ibu. Dengan kata lain, sekalipun kita ini ada di dalam jalan bersama dengan Tuhan, kita ini masih bisa mengalami yang namanya persoalan. Benar Bapak Ibu? Mengapa? Mengapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau menguji kualitas iman kita sampai di mana. Ada banyak orang Bapak Ibu, ketika sedang menghadapi namanya badai, sedang menghadapi persoalan, masalah, penyakit, dia hanya bisa meratap, menangis atas beratnya persoalan. Bahkan tidak kurang saya melihat imannya runtuh. Imannya menjadi runtuh. Tuhan Yesus justru mau melihat di mana iman kita ketika kita menghadapi persoalan. Di dalam Alkitab, Yakobus 1 ayat 2 dan keempat dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kitab Yakobus mengatakan bahwa ujian iman itu menghasilkan sebuah ketekunan. Jadi Bapak Ibu, jangan putus asa, jangan marah, jangan kecewa ketika kita diizinkan Tuhan untuk boleh menghadapi yang namanya badai. Sore malam ini Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup bersama Tuhan Yesus bukan berarti di jalan tol. Men Bapak Ibu, kalau jalan tol bebas hambatan. Mau lari berapa boleh, asal tolnya sepi, freeway-nya sepi. Di ayat 22 tadi dikatakan, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya. Bapak Ibu, mungkin kita saat ini ada dari kita yang berpikir, Tuhan, aku sudah rajin ibadah. Ibadah minggu ikut, ibadah menara doa ikut, doa bersama ikut. Aku sudah pelayanan, aku sudah memberi persembahan, sudah nyumbang gereja loh Tuhan. Gereja itu perlu apa ya tak sumbang Tuhan. Jangankan perlu alat musik, paku satu loh Tuhan tak sumbang sama aku Tuhan. Sudah berdoa, rasanya Tuhan apa yang kurang? Lalu kita berpikir, wah
mungkin seakan-akan jalan bebas hambatan. Sudah nyumbang gereja, sudah memberikan perpuluhan. Bahkan mungkin ada yang berpikir, dulu Tuhan, sebelum aku ini sungguh-sungguh jadi anakmu. Dulu Tuhan, sebelum aku ini sungguh-sungguh melayani Engkau, hidupku ini enak-enak aja, fine-fine doang. Gak pernah ada masalah, gak pernah aku kekurangan duit, gak pernah aku sakit, sehat-sehat. Tapi sekarang Tuhan, setelah aku rajin ibadah, rajin pelayanan, sudah memberi, loh kok makin persoalan nih loh, tak kok tambah banyak toh ya Tuhan. Mungkin ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang bertanya seperti itu. Dulu aman tuh, kerjaan lancar, badanku sehat. Tapi sekarang loh, malah di layoff, jam kerjaku dikurangi, malah sakit, tak sembuh-sembuh, rumah tanggaku malah ribut terus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada kita. Ketika kita mengikuti Dia, kita tidak akan pernah mengalami masalah. Tapi Tuhan Yesus berjanji, kalau Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Matius 28 ayat 20 mengatakan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahannya. Di ayat 23 tadi dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan. Masalah dalam hidup kita nih tidak pernah bisa kita prediksi. Sebab datangnya akan tiba-tiba tanpa diundang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita ini punya Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia, Tuhan yang akan menghardik, Tuhan yang akan menenangkan badai ketika badai itu datang dalam hidup kita. Terlalu banyak Alkitab menulis, ketika Tuhan hadir, persoalan selesai, ada jalan keluar. Ketika perkawinan di Kana, kekurangan air anggur, Tuhan hadir, anggur dicukupin, bahkan terbaik. Ketika KKR, 5.000 orang di padang pasir, tidak ada makanan, Tuhan ada di situ, dengan 2 roti 5 ikan. Semua dikasih makan, bakal sisa 12 bakul. Ketika Lazarus mati, dan ketika Tuhan hadir, walaupun dia sudah mati 4 hari, Tuhan bangkitkan. Bapak Ibu. Jadi Alkitab terlalu banyak menulis, ketika Tuhan hadir, masalah akan selesai. Yang kedua, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Sabar dan tekun, Bapak Ibu. Orang dunia mengatakan kalau ingin berhasil atau sukses, hiduplah dalam kesabaran dan ketekunan. Makanya ketika kita diproses sama Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengalami sebuah proses dari perjalanan hidup ini. Marilah kita menghadapi semua itu dengan sabar, Bapak Ibu. Sabar. Sabar, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 10:36, saya baca dari Alkitab versi mudah dibaca, mengatakan, kamu harus sabar
sesudah kamu melakukan yang dikehendaki Allah, kamu akan mendapat sesuatu yang dijanjikan Allah kepadamu, yang dijanjikannya kepadamu. Jangan kita marah, jangan kita ngomel, bahkan gak gereja-gerejaan lagi. Ketika ada persoalan yang sedang kita hadapi dan tak kunjung selesai. Karena ada banyak orang, ketika mereka menghadapi yang namanya persoalan, mereka langsung marah sama Tuhan. Mereka akan katakan, Tuhan, aku ini sudah doa, aku sudah saat teduh. Tapi kenapa Tuhan persoalanku tidak selesai-selesai? Aku sudah berdoa 25 tahun buat istriku atau buat suamiku atau buat anakku atau buat menantuku atau buat cucuku. Mana Tuhan? Toh mereka juga masih begitu-begitu saja. Bahkan ada yang mengatakan, Tuhan, aku dulu sudah sakit. Sekian bulan tidak sembuh-sembuh. Mana janjimu? Katanya bilur-bilurmu menyembuhkan. Yang lebih dahsyat, Bapak Ibu, murtad. Wis, gak jadi anak Tuhan lagi aku. Yang sebelah, yang seberang lebih menjanjikan. Yang di sana loh instan, diminum air putih sembuh, sembuh, oh instan. Ini loh Tuhan berbulan-bulan tak sembuh-sembuh Tuhan. Justru Bapak Ibu, makin kita nih bergerutu, makin kita nih komplain sama Tuhan, janji Tuhan atas pertolongannya kepada kita itu akan terhambat untuk boleh sampai kepada kita. Bahkan persoalan itu akan makin panjang, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar, pertama begitu penyertanya Tuhan luar biasa atas bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel ini menggerutu, komplain terus sama Tuhan, sama pemimpinnya, sama Tuhan, apa yang Tuhan buat? Dibuat berputar-putar di padang gurun. Seakan-akan penyertaan Tuhan itu hilang. Karena bangsa Israel ini menggerutu. Di dalam kitab Kisah Rasul 27, di situ diceritakan Rasul Paulus ketika melakukan perjalanan berlayar ke Roma, di tengah-tengah perjalanannya, mereka dihantam ombak berhari-hari, bukan satu hari, berhari-hari. Enggak tahu berapa hari. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka dihadang ombak berhari-hari. Sehingga seluruh kapal itu hampir-hampir putus asa. Di tengah-tengah keputusasaan mereka itu, Rasul Paulus mengatakan, kita baca di ayat 22 dari Kisah Rasul 27, mengatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap tabah hati. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi persoalan yang panjang, tetap percaya, jangan menyerah, dan tetap tabah hati. Karena persoalan, penyakit, masalah,
pasti akan selesai bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Seperti kita kalau jalan di dalam terowongan, di dalam sebuah tunnel, gelap. Tapi percayalah Bapak Ibu, di ujungnya itu pasti kita akan kelihatan sinar. Tidak akan terus gelap, tidak akan. Pasti nanti di ujungnya itu kita akan melihat gelap, terang. Yang ketiga, bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Tetap rendah hati. Karena Tuhan membenci orang yang angkuh, namun Dia selalu mendukung orang yang rendah hati. Yesaya 2 ayat 11a mengatakan, saya baca dari ayat yang terbuka, tatapan sombong manusia akan direndahkan dan keangkuhan manusia akan ditundukkan. Bahkan Mazmur juga mengatakan, Tuhan mendukung orang yang rendah hati. Bapak Ibu. Kenapa? Sebab ketika kita tinggi hati, ketika kita sombong, itu akan bisa membuat persoalan itu tidak akan bisa selesai. Tuhan izinkan persoalan itu datang kepada kita ketika kita sombong, karena Dia mau kita nih loh rendah hati. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri minder. Dia mau kesombongan kita ini dihancurkan Bapak Ibu. Sehingga kita ini mempunyai iman yang kuat sama Tuhan. Karena orang yang rendah hati, dia akan bisa berkata, mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang rendah hati, dia bisa berdoa dan berharap kepada Tuhan. Orang yang rendah hati, dia bisa mengakui akan semua kedaulatan Tuhan. Sebab orang yang rendah hati, dia bisa memandang kepada Tuhan dan akan selalu hidupnya nih di dalam Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan? Percaya akan janjinya. Tuhan sangat senang ketika Dia melihat anak-anaknya hidup selalu bersama dengan Dia. Sebab di luar Tuhan, manusia ini akan hampa. Manusia ini tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Bahkan terkadang manusia duniawi, karena mereka tidak di dalam Tuhan, mereka selalu mencari hidupnya dengan pesta pora, dengan minuman beralkohol, dengan obat-obatan, dengan pergaulan bebas. Satu-satunya pribadi yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita ini binasa. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Ada sebuah lagu mengatakan, satu-satunya yang ku andalkan, kalau nggak salah, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Dia satu-satunya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber pengharapan kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin Bapak Ibu. Yosua 23 mengatakan,
bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan tuh mau berjanji dan dia akan memenuhi. Tidak ada janjinya yang dibatalkan, Bapak Ibu. Janjinya dari Alkitab tidak dibatalkan, Bapak Ibu. Karena janjinya Tuhan itu kita nih loh akan selamat. Bukan hanya selesai, bukan hanya sembuh dari penyakit, bukan keluar dari masalah, bukan hanya rumah tangga kita damai sejahtera, bukan. Tapi janji Tuhan kita ini akan selamat sampai di surga. Sampai kita ketemu kembali bersama Tuhan. Seperti 2 Petrus 3:9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar menghadapi terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu, apapun saat ini badai, persoalan yang ada dalam hidup kita, percayalah pertolongannya itu ada buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu, mengucap syukur ketika di saat ada kelimpahan sangat mudah. Benar enggak? Mengucap syukur ketika diberkati, ketika naik pangkat, naik posisi. Mengucap syukur ketika badan kita sehat. Mengucap syukur ketika rumah tangga kita baik-baik, mudah. Tapi bagaimana ketika badai persoalan itu datang? Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan berkata, Tuhan, sekalipun aku harus melewati badai, tapi aku ini percaya Tuhan akan firman-Mu, ya dan amin. Bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan aku. Amin Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Sering kita dengar Mazmur 23 mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang tim musik. Kita akan nyanyikan Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Tenanglah jiwaku. Ya Yesus. Kita akan nyanyikan ya Bapak Ibu. Ya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah Katakan, perisaiku ya Tuhan. saat badai hidup menerpaku. Yesus. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri Amin Tuhan. di tengah badai dengan kekuatan Ya Tuhan, ya Yesus. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus yang selalu menopang. Hanya Yesus yang selalu menopang. Hanya Yesus yang selalu menopang hidupku. Biar musik menyala dengan lembut. Bapak Ibu tunduklah kepala. Badai apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan? Persoalan apa yang sedang saat ini yang sedang Bapak Ibu hadapi? Percayalah Bapak Ibu. Jangan lari dari persoalan. Jangan lari dari masalah. Jangan kecewa ketika Tuhan izinkan kita harus menghadapi persoalan. Jangan kecewa ketika Tuhan izinkan kita harus terus memiliki tubuh yang belum sehat. Percayalah Bapak Ibu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu ada selalu dalam hidup kita.
Tuhan hanya mau kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan tuh mau kita ini sungguh-sungguh menaruh iman dan pengharapan kita ini kepadanya. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada kekuatan manusia. Bukan kepada hikmat pikiran manusia. Bukan kepada harta kekayaan kita. Bukan karena popularitas kita. Bukan karena dokter atau obat-obat yang kita minum. Tapi Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh taruh hidup kita di dalam tangan-Nya. Percayalah Bapak Ibu. Ketika kita ini sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun badai itu datang sekonyong-konyong dalam hidup kita. Dia akan menghardik badai itu. Dia akan menenangkan badai itu. Sehingga dari mulut kita ini akan mengaku bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa. Bahwa Engkau itu Allah yang sungguh-sungguh dahsyat. Kasih-Mu tidak terbatas dan janji-Mu tidak berubah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu sore malam hari ini. Bahwa hidup bersama-Mu masih bisa kami menghadapi persoalan. Bahwa hidup bersama-Mu kami masih bisa menghadapi badai. Tapi kami tidak takut Tuhan, kami tidak khawatir. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang mengatasi segala masalah dalam hidup kami. Kami mempunyai Allah yang mengatasi segala persoalan dalam hidup kami. Kami mempunyai Allah yang penyembuh segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu yang sudah kami dengar. Bukan hanya sekedar kami boleh mendengar, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh pakai iman kami Tuhan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam dunia ini. Karena dunia ini makin hari makin kacau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ikut ibadah online. Kuatkan iman mereka. Penuhi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak putus pengharapan Tuhan. Tapi mereka boleh terus percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya minta izin. Besok hari Kamis saya akan ke Indonesia selama 3 minggu. Jadi selama 3 minggu saya tidak beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dukung saya dalam doa, semoga perjalanan saya bersama istri boleh baik-baik dan saya boleh kembali lagi di tempat ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Pak Hamdani atas firman-Nya. Dan setelah kita diberkati oleh firman Tuhan pada sore malam hari ini, dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sebelum persembahan dijalankan, mari kita mau mengawali dengan doa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang telah kami terima boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Boleh berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terpuji namamu. Dan kini saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaanmu Tuhan di tempat ini. Mari Engkau yang sucikan persembahan kami, tangan kami, hati kami. Sehingga kami boleh memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Haleluya. Amin. kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melihat beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan Saudara. Puji Tuhan, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita kalau kita boleh beribadah bersama-sama. Dan juga saya mengundang untuk kita boleh bersama-sama bergabung di dalam menara doa melalui Zoom. Pembicara Bible Study ini akan dibimbing atau dipimpin oleh Bapak Pendeta Muhammad Sudidharma. Beliau adalah gembala senior dari Gereja Bethel Indonesia, Diaspora Sejahtera Caring Ministry yang berada di Malang pada hari Rabu jam 7.30. ID dan password ada, kalau Bapak Ibu boleh buka, ada di dalam Facebook page kami, yaitu Bethel International Church of Los Angeles.
Di sana ada keterangan lengkap mengenai ID SUM dan passwordnya. Atau bagi yang telah ada bergabung di dalam family members of BIC, WhatsApp akan terus menerima update mengenai link SUM ID. Tapi kami nggak pernah berubah sampai sekarang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sementara doa pagi kami baru menerima kabar ditiadakan. Kami tidak bisa pakai untuk hari Sabtu pagi untuk sementara ini. Jadi ditiadakan, nanti akan diupdate hal yang berikutnya. Terus bergumul dalam doa, kita percaya apabila urapan Tuhan dan kuasa Tuhan ada di tempat, maka kuasa yang lain berusaha untuk menahan. Yang berikutnya, ini orang yang pendeta yang gak asing, beliau adalah pemimpin dari ministry Batu Penjuru yang biasa melakukan ministry dari penjara ke penjara di Indonesia. Pelayanan firman minggu depan akan dilayani oleh pendeta Maringka, AS Maringka. Saya Maringka dari Indonesia, dan saya percaya beliau adalah orang yang memiliki pengalaman melayani berbagai macam orang, baik yang saat ini berada di penjara, dan beliau selalu mengajarkan hati. Minggu depan, hari ini kita diajar tentang bagaimana kita berjalan, apa yang terjadi kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Minggu depan kita diajar tentang hati. Baik, itu kalau nggak salah itu ya, nggak ada persembahan dari Tanjung Pinang, nggak ada ya, nggak ada. Baik. Saya undang untuk bangkit berdiri, Pak Teddy boleh nggak untuk membawa kita semua dalam doa syafaat sore malam hari ini. Mari Pak Teddy. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa kalau pada hari ini tanggal 21 April 2024 kami boleh berada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa bernafas sampai saat ini. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa melihat dengan jelas sampai saat ini. Oh puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa berbicara sampai saat ini. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa mendengar pada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami bisa mencium sampai saat ini. Oh puji Tuhan. Terima kasih kalau tangan dan kaki kami dapat digerakkan dengan normal sampai saat ini. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau seluruh organ-organ tubuh kami berfungsi dengan sempurna sampai saat ini. Oh terima kasih. Ini semua bukan karena keluarga kami Tuhan. Ini semua hanya oleh anugerah kemurahan-Mu dan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kalau pada saat Tuhan sore malam hari ini Engkau telah berikan kami kesempatan yang indah
untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, di mana kami boleh bersuka cita Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu yang indah dan ajaib. Dan Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami yakin firman-Nya diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengatakan perkara yang indah dan ajaib sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar kami semua tidak hanya menjadi pendengar dari firman-Mu, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat segala masalah persoalan yang kami hadapi. Karena kami yakin Tuhan, di balik masalah persoalan yang kami hadapi, kami boleh melihat mujizat-Mu yang indah dan ajaib. Kami mau melihat engkau kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu berselama-lamanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu di makin hari makin memperkenankan-Mu Tuhan. Tambahkan pengurapan-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan beliau Tuhan yang akan ke Indonesia Tuhan. Engkau juga sertai mereka. Engkau berikan pesawat yang terbaik Tuhan. Berikan pilot yang terbaik. Berikan kopilot terbaik. Berikan udara yang terbaik Tuhan. Dan mereka boleh tiba di Indonesia dengan selamat. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong mereka, jaga mereka, lindungi mereka selama berada di Indonesia. Dan kembalikan mereka dengan selamat ke LA juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani kami pada sore malam hari ini Tuhan. Baik itu worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kiranya Engkau berkati sama mereka semua Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, baik berkat jasmani, tapi berkat rohani. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka bagi yang tidak sempat hadir, yang sakit Engkau sembuhkan oleh kuasa bilir-Mu, yang dalam kelemahan Engkau kuatkan Tuhan, dalam persoalan Engkau buka jalan Tuhan. Oh, terima kasih, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka-mereka yang membutuhkan untuk surat-surat legalitas tetap tinggal di Amerika. Engkau tolong Tuhan, Engkau buka jalan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk gembala setempat Bapak Agung dan Rita Tuhan. Engkau pakai mereka makin hari makin memperkenankan-Mu Bapa. Tambahkan pengurapan-Mu serta dengan Roh Kudus, biar banyak penyajian dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang sempat hadir pada sore malam hari Tuhan, baik secara onsite maupun online, Engkau berkati kami semua Tuhan. Baik berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa untuk negara Amerika di mana kami tinggal. Tuhan tolong Tuhan. Engkau pulihkan keadaan ekonomi di Amerika. Tolong Tuhan. Engkau melihat kejahatan makin lama makin merajalela Tuhan. Tolong Tuhan. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan yang di Amerika ini. Oh, haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa Amerika, biar mereka boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Presiden Joe Biden dan seluruh stafnya. Engkau berikan hikmat akal budi untuk mengatur negara Amerika dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pemilihan presiden bulan November yang akan datang. Biar presiden terpilih yang takut akan Engkau dan boleh membawa bangsa Amerika takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, yang terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia di mana kami berasal. Juga Engkau tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keputusan MK yang akan diadakan pada hari ini Tuhan jam 8 malam nanti, atau hari tanggal 22 jam 10 siang di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau berkati, biar keputusan yang akan diberikan oleh MK boleh diterima oleh semua pihak Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau Tuhan mengacaukan negara Indonesia, Engkau patahkan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Tuhan, segala mereka yang ingin adanya kerusuhan, Engkau patahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Indonesia boleh aman dan damai. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk Presiden Jokowi dan seluruh stafnya yang akan bertugas sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Engkau juga berikan hikmat akal budi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kami juga
Tuhan Yesus sebagai Mesias mereka. Tolong Tuhan mereka Tuhan, lindungi mereka daripada serangan-serangan bangsa-bangsa lain. Tolong Tuhan, kami yakin Engkau akan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan berkomitmen Tuhan, kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi Engkau, dan hanya Engkau yang patut diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kami pegang janji firman-Mu bahwa Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Saat ini biarlah kami mengangkat generasi-generasi muda, anak-anak muda kami Tuhan. Khususnya anak-anak muda Amerika yang yang sudah kehilangan identitas karena adanya penyelewengan-penyelewengan. Saat ini kami minta biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus memenuhi anak-anak muda kami saat ini Tuhan. Biarlah mereka tidak menjadi terpengaruh dengan apa yang berjumlah sedikit. Tetapi mereka boleh menjadi terang dunia dan garam dunia. Dan sehingga mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kembali kepada Engkau. Menyembah sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memenuhi kami semua dan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Kami minta saat ini Tuhan, biarlah Engkau jadikan para pria, para suami untuk menjadi imam yang kudus. Kami minta Tuhan, biarlah para wanita atau para istri menjadi tiang doa. Dan biarlah Engkau penuhi anak-anak kami, anak-anak kecil kami dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memiliki hikmat. Penuhi mereka dengan roh keunggulan. Sehingga mereka menjadi manusia yang berbeda. Dan melalui hidup mereka boleh membawa teman-teman mereka untuk datang kepadamu dan bertobat. Sehingga apa yang menjadi Engkau rencanakan tergenapi. Mengangkat tinggi teman-teman kami yang saat ini sedang berada di perjalanan di daerah pedalaman Kalimantan. Lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala kutuk mantra ataupun guna-guna yang akan dilempar dalam hidup mereka. Dalam tubuh mereka kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka berangkat untuk membawa kemuliaan Tuhan dan mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah, biarlah perlindungan-Mu yang sempurna ya Roh Kudus ada atas mereka, sehingga mereka akan kembali lagi ke Amerika dengan membawa berita jiwa-jiwa akan diselamatkan, jiwa-jiwa akan datang kepadamu, bahwa Kalimantan akan penuh dengan kemuliaan Allah. Terjadi saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini biarlah kami terus pegang janji firman-Mu yang telah Engkau nyatakan. Engkau memberkati keluar masuk kami, Engkau memberkati bakul dan tempat adonan kami. Engkau sendiri akan memerintahkan berkat yang terbaik ke dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Bahkan Engkau yang akan membukakan lumbung-lumbung langit untuk memenuhi perbendaharaan kami. Sehingga apa yang telah Engkau nyatakan, Engkau janjikan. Bahkan sampai haribaan kami pun tidak akan sanggup menampung berkat. Terjadi saat ini. Engkau yang akan mengangkat kami naik dan bukan turun. Engkau yang akan menjadikan kami kepala bukan ekor. Terjadi sore malam hari ini. Dan kami percaya Engkau sendiri yang membangun kemah-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Di tengah-tengah lingkungan kami. Sehingga tidak ada sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang akan mendekat kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini biarlah malaikat-Mu yang berpasukan berpenjaga mengantarkan kami pulang, menjagai kami. Sehingga kami boleh berkumpul kembali ke dalam rumah Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah bersama-sama kepadamu ya Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini tadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di hadapannya. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah bersama dengan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan biarlah kuat gagah Allah Roh Kudus boleh menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha tiba, bahkan kekal selama-lamanya. Mari bersama-sama kita nyatakan
ini bersama-sama kita nyatakan